Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis atau bisnis plan dalam langkah dan praktik rencana pembelian bisnis. Rencana bisnis itu sendiri terdapat beberapa hal yang berisi tentang strategi, tujuan, dan rencana tindakan jangka pendek atau jangka panjang untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, pertanyaan apa sih yang harus dijawab dalam rencana bisnis atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita ketika kita mulai bisnis? Yang pertama adalah ide apa untuk bisnis yang akan kita mulai. Nah, biasanya hal-hal ini dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, itu juga bisa dimulai dari ide tersebut. Lalu yang kedua adalah pertanyaan selanjutnya, siapa sih target market kita, siapa sih orang yang akan menggunakan jasa atau produk kita, atau lebih tepatnya siapa sih konsumen kita, kayak gitu. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara memperkenalkan bisnis kita kepada khalayak ramai, gimana orang-orang tuh bisa tahu kalau kita tuh sedang menjalankan sebuah bisnis yang berupa jasa atau produk. Lalu setelah itu kita harus tahu juga siapa sih kompetitor kita, kompetitor secara langsung atau tidak langsung, itu kita harus tahu, kita harus analisa siapa kompetitor kita untuk kita bisa tahu kelemahan dan kekurangan yang bisa kita jadikan sebuah power untuk bisnis kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menunjukkan produk atau jasa kita yang akan kita jual itu penting atau memiliki urgensi dalam target market kita, kayak gitu. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tim atau pegawai kita itu mampu menjalankan bisnis kita sesuai dengan harapan yang kita mau, kayak gitu. Atau bisa lebih tepatnya, gimana sih teamwork kita itu untuk mensukseskan bisnis kita. Dan selanjutnya adalah menentukan target jangka panjang dan jangka pendek dalam bisnis kita. Dalam sebuah rencana pastinya kita harus mengatur goals atau target dalam jangka panjang atau jangka pendek. Misal target jangka panjang adalah kita mampu menguasai suatu daerah ini dengan produk kita. Jangka pendeknya adalah penjualan sehari-hari itu memenuhi target, seperti itu. Lalu bagaimana gambaran finansial bisnis kita? Nah, setelah semuanya settle, dan yang terakhir adalah finansial bisnis kita itu akan seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya dalam sebuah bisnis plan ada yang namanya kerangka dasar suatu rencana bisnis. Nah, ada dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif sendiri itu menunjukkan bagaimana aspek penting dalam bisnis. Contohnya, merangkum poin utama dalam perencanaan bisnis kita. Garis-garis besar dalam bisnis kita itu apa aja, itu kita bisa catat poin-poin besarnya dalam suatu notes atau dalam bentuk apapun yang mudah kita ingat. Lalu selanjutnya adalah deskripsi perusahaan. Nah, deskripsi perusahaan ini bisa berupa company profile, tentang background perusahaan, tentang visi dan misi perusahaan itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah deskripsi target pasar kita. Nah, sebuah bisnis nggak mungkin nggak punya target market. Semua bisnis pasti punya target market. Nah, untuk kita bisa tahu benar-benar mengkerucut nih target market kita apa, kita harus benar-benar mendeskripsikan barang yang mau kita jual itu kepada orang dengan segmentasi pasar yang mana sih. Nah, itu kita harus tahu juga, analisa juga kira-kira yang disukai sama masyarakat saat ini tuh apa. Nah, di situ kita bisalah memasukkan produk atau jasa kita untuk bisa dikomersilkan, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah analisa kompetitif. Seperti yang udah saya bilang tadi, dalam pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lontarkan sendiri dalam diri kita ketika mulai bisnis adalah menganalisa kompetitor. Artinya, kita bukan mencari buruknya atau seperti yang
negatifnya dari suatu bisnis, tapi kita bisa mengkorek kita kira-kira kekurangan apa dari kompetitor kita yang apple to apple ya, terutama yang lini bisnisnya itu sama. Kira-kira tuh mereka itu apa sih kekurangannya dan kelebihannya itu mereka tuh apa. Dalam kekurangannya mereka kita bisa mengambil evaluasi dan kita bisa istilahnya dari kekurangannya mereka kita bisa mengambil keuntungan untuk kita terapkan dalam bisnis kita sendiri. Dan sedangkan untuk sisi positif yang mereka punya atau bisnis yang sudah berjalan, kita harus analisa juga apa, dan dari situ kita bisa kembangkan lebih dan lebih lagi. Dan yang kelima adalah perencanaan pemasaran dan penjualan. Bagaimana sih kita itu menjangkau konsumen kita dalam pemasaran? Yang pastinya adalah cara untuk memasarkan produk kita. Gimana publik itu tahu ada sebuah produk A, ada sebuah produk B. Nah, itu kita yang matang untuk hal itu. Kalau dalam dunia sekarang kita bisa pakai digital marketing, itu yang paling mudah. Seperti itu. Baik, saya Octavian akan melanjutkan membahas pentingnya perencanaan pembelian bisnis. Seperti yang kita ketahui, rencana bisnis dibuat untuk membantu mempertimbangkan semua elemen yang kita butuhkan agar bisnis yang kita jalani ini bisa sukses. Lalu perencanaan bisnis ini dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan proyeksi dan analisa bagi pengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang untuk menjalankan sebuah bisnis tersebut. Terus, perencanaan bisnis ini bisa menjadi pedoman strategis untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Lalu, apa sih manfaat dari adanya perencanaan bisnis tersebut? Perencanaan bisnis tersebut mengandung manfaat seperti kejelasan rencana strategi bisnis dalam menentukan poin-poin dalam usahanya. Potensi besar keberhasilan bisnis karena adanya kejelasan arah, tujuan, serta visi misi bisnis tersebut. Lalu persiapan lebih matang dalam menghadapi masalah atau resiko yang akan terjadi. Lalu kejelasan peluang serta potensi pasarnya. Rencana bisnis diperlukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis tersebut, lalu membuat bisnis yang kita jalani lebih fokus pada satu tujuan. Membantu menghadapi persaingan dan kompetitor, mendapatkan modal dari investor. Lalu tentunya perencanaan bisnis ini akan memperkuat hubungan dengan pemasok, meningkatkan efisiensi bisnis, mengoptimalkan kualitas barang atau jasa yang dibeli, dan mengurangi risiko dalam pembelian. Baik, saya akan melanjutkan langkah dalam melakukan pembelian bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pembelian menurut Mulyadi. Pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Atau dalam artian, proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok serta merek yang tersedia. Nah, agar pembelian produk baik berupa barang atau jasa bernilai tinggi dan efisien, maka perusahaan perlu menetapkan beberapa kriteria yang objektif yang digunakan untuk mengambil keputusan pembelian yang rasional. Informasi merupakan masukan terpenting dalam menunjang pengambilan keputusan pembeli. Untuk mempermudah penilaian, maka kriteria-kriteria tersebut dibantu dengan beberapa indikator. Karena kriteria yang kita buat di mana dalam bidang riset tersebut juga variabel, sulit untuk diukur langsung karena berupa variabel latin. Oke, selanjutnya, langkah penting dalam memulai pembelian dan bisnis, itu yang pertama, lakukan riset. Yang kedua, buatlah perencanaan. Yang ketiga, rencanakan keuangan.
menentukan struktur bisnis. Tentukan struktur bisnis, pilih dan daftarkan brand bisnis Anda, dan dapatkan lisensi dan izin usaha. Selanjutnya, pilih sistem akuntansi keuangan. Siapkan lokasi bisnis. Terakhir, promosikan bisnis kecil Anda. Oke, next. Tahapan praktik penyusunan rencana pembelian dan bisnis. Itu langkah pertama ada analisis pasar, yang dalam rencana pembelian bisnis adalah melakukan analisis pasar. Perusahaan harus memahami kondisi pasar saat ini dan potensi pasar di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis data dan tren pasar yang ada. Langkah kedua, ini evaluasi keuangan. Setelah melakukan analisis pasar, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi keuangan terhadap bisnis yang akan dibeli. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui nilai bisnis tersebut, apakah bisnis tersebut layak untuk dibeli. Selanjutnya, langkah ketiga itu negosiasi. Setelah melakukan evaluasi keuangan, langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi dengan pemilik bisnis yang akan dibeli. Dalam negosiasi, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti harga, syarat pembayaran, dan jangka waktu transaksi. Terakhir, langkah keempat itu integrasi bisnis. Setelah kesepakatan tercapai, langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi bisnis yang dilakukan untuk menggabungkan bisnis yang baru saja dibeli dengan bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang praktik penyusunan rencana pembelian bisnis. Dari praktik pembelian bisnis ini sendiri dapat diperhatikan oleh beberapa hal. Salah satunya seperti menentukan anggaran, melakukan riset pasar, lalu mengevaluasi vendor, dan membuat kontrak pembelian. Nah, proses pengambilan keputusan ini melalui proses organisasi formal yang menetapkan apakah mereka perlu membeli produk atau barang dan jasa, serta mengidentifikasinya atau mengevaluasi antara merek dan produk yang ada. Lalu dalam praktik menyusun perencanaan pembelian bisnis ini ada beberapa kategori. Untuk yang pertama, menentukan anggaran untuk pembelian. Setelah itu membuat daftar kebutuhan, mencari lebih banyak informasi. Setelah itu memilih penjual yang tepat dan menentukan metode pembayarannya. Lalu setelah itu ada hitung total biaya dan mengevaluasi kebutuhan. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana pembelian bisnis itu ada 4. Pertama, anggaran yang dimiliki. Kualitas barang dan jasa, kecepatan pengiriman, reputasi pemasok. Yang ini dimaksudkan ini gue bahas kan ya? Perlu gue bahas nggak sih? Serah. Atau langsung ke ini, manfaat. Anggaran. Oh ya. Lalu untuk manfaat, tantangan, dan strategi penyusunan rencana pembelian bisnis ada 3. Yang pertama, manfaat. Manfaatnya dapat menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, memastikan kualitas barang atau jasa yang dibeli, dan memperoleh harga yang lebih baik. Yang kedua ada tantangan, yaitu adanya persaingan yang ketat, perubahan harga pasar yang cepat, dan resiko kualitas barang atau jasa. Yang ketiga ada strategi, yaitu di mana melakukan riset secara kontinu, menjalin hubungan yang baik dengan pemasok, dan mengembangkan sistem pengadaan yang efisien. Ya. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok 4 tentang bagaimana perencanaan bisnis yang baik. Terima kasih.